action let's go 트러블을 찾으러 Pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dan jumlah kromosom yang sama dengan seperti sel induknya. Lalu sel akan masuk dalam fase mitosis yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap propase. Pada tahap-tahap propase ini, benang-benang kromatin akan memendek dan juga menebal dan membentuk kromosom. Kemudian, pada setiap bagian kromosom akan melakukan proses membelah dan juga memanjang menjadi dua bagian, yakni pada masing-masing anak dari kromosom yang sering disebut dengan kromatid. Dan pada bagian dinding inti sel akan mulai melakukan proses melebur. Ciri-ciri yang dimiliki oleh tahap propase adalah sebagai berikut. Yang pertama, nukleus akan menghilang. Yang kedua, terjadi duplikasi kromosom dan menjadi kromatid. Yang ketiga, kromatid akan melekat pada bagian sentromer. Yang keempat, terlihat dua pasang sentriol. Biasanya terjadi khusus pada sel hewan saja. Yang kemudian dikelilingi oleh aster yang terbentuk menjadi sentrosom. Yang kelima, sentriol akan mengalami pergerakan menuju ke bagian kutub yang mempunyai arah berlawanan karena aster. Yang keenam, benang-benang spindel tersebut akan melakukan proses pengikatan kromosom-kromosom pada bagian konektofor pada sebuah sentrosom. Pada tahap metafase, sepasang kromatid yang akan menuju ke tengah sel langsung menempatkan dirinya pada bagian bidang tengah dari sel tersebut, yaitu bidang ekuator. Bidang ekuator merupakan suatu bidang tempat terjadinya proses pembelahan sel. Ciri-ciri yang dimiliki oleh tahap metafase adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya suatu proses peleburan karioteka atau membran inti secara sempurna. 2. Benang-benang spindel akan menempati daerah-daerah bekas inti. 3. Kromatid akan melakukan pergerakan menuju ke arah bidang ekuator atau bidang disebut dengan bidang pembelahan, dan kemudian sentromernya akan terikat dengan benang-benang spindel. Yang keempat, kromatid akan berjajar di sepanjang bidang ekuator atau bidang pembelahan. Pada proses mitosis, tahap anafase bagian kromatid akan memisahkan dirinya dari pasangannya dan akan melakukan pergerakan menuju ke bagian ujung atau bagian kutub yang mempunyai arah saling berlawanan. Mulai pada waktu tersebut, pada bagian kromatid akan berlaku sebagai kromosom yang baru. Ciri-ciri yang dimiliki oleh tahap anafase pada tahap mitosis adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagian sentromer akan membelah menjadi dua bagian dan bagian kromatid akan berpisah. Yang kedua, pada benang-benang spindel antar bagian kromosom dan juga bagian sentriol akan membedek sehingga masing-masing kromosom akan tertarik ke bagian kutub yang mempunyai arah berlawanan. Yang ketiga, tarikan pada benang-benang spindel pada bagian kromosom sebagai akibat dan kromosom konstruksi pada bagian mitrobulus. Yang keempat, kromosom sudah sampai pada masing-masing bagian kutubnya. Yang kelima, serat antara kromosom akan mengalami peregangan sehingga bagian sel akan menjadi memanjang. Tahap telofase. Pada tahap-tahap telofase ini, pada setiap bagian dari kutub akan terbentuk kromosom-kromosom yang memiliki sifat identik. Maka, bagian dari dinding inti sel akan mengalami proses pembentukan kembali. Pada bagian dari plasma sel yang akan terbagi menjadi dua bagian yang sama, biasa disebut dengan tahap sitokinesis. Ciri-ciri yang dimiliki oleh tahap telofase adalah yang pertama, pada bagian benang-benang spindel yang mempunyai fungsi sebagai pengantung kromosom akan hilang atau aster akan menghilang. Yang kedua, pada bagian karioteka atau membran inti akan terbentuk kembali pada setiap bagian-bagian kutub dari sel dan juga akan melingkupi pada bagian kromosom. Yang ketiga, kromosom akan mengalami sebuah proses yang dinamakan dekondensasi yang menjadi kromatin. Yang keempat, bagian nukleus akan mengalami pembentukan kembali. Kelima, bagian matrik pada sitoplasma akan kembali dalam kondisi yang jernih. Dan yang keenam, terjadi suatu proses penebalan pada bagian dari plasma, atau proses ini biasa disebut sebagai plasmakinesis pada bagian-bagian bidang ekuator yang memiliki peran sebagai langkah awal dalam proses sitokinesis. Yang ketujuh, terbentuk selaput-selaput pemisah pada bagian-bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan sebagai proses sitokinesis, dan juga akan terbentuk dua buah sel-sel anak yang baru.
Meiosis 1. Profase 1. Profase 1 pada meiosis 1 waktunya lebih lama serta lebih kompleks dibandingkan dengan profase pada mitosis. Tahap ini terdiri dari beberapa tahap antara lain yang pertama ada leptonema. Leptonema atau leptoten adalah tahap terjadinya penggandaan kromosom menjadi kromatid kembar. Yang kedua ada zigonema atau zigoten adalah tahap terjadinya tiap kromosom homolog berpasangan membentuk struktur bivalen yang dinamakan sinapsis. Yang ketiga ada pakinema. Pakinema atau pakiten adalah tahap terjadinya penampakan visual pertama kalinya struktur tetrad. Yang keempat ada diplonema atau yang disebut dengan diploten adalah tahap terjadinya penampakan secara visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut dengan kiasma. Yang kelima ada diakinesis. Diakinesis adalah tahapan terjadinya perpindahan kiasma bergeser ke ujung kromosom. Metafase 1, pada tahapan ini tetrad kromosom berada pada bidang tengah sel atau ekuator. Pada tahapan ini susunan kromosom meiosis dapat dibedakan dengan kromosom mitosis, yakni tidak adanya struktur tetrad atau kromosom mitosis. Pada proses meiosis 1, tahap anafase ini, tiap kromosomnya homolog yang masing-masing terdiri atas 2 kromatid kembar bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telofase 1, masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahapan ini diikuti sitokinesis dan interfase singkat yang langsung ke proses meiosis 2. Meiosis 2. Profase 2. Kromatid kembar masih melekat pada sentromer. 2. Metafase 2, tiap kromatid kembar berjejer di bidang ekuator pembelahan. Terbentuk bedang spindel yang menempel pada sentrometer ke arah berlawanan di kutub sel. Pada proses meiosis 2 ini, tahap anafase 2, benang spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan sel sehingga menyebabkan kromatid kembar berpisah. Telofase 2, kromosom berada di kutub pembelahan yang kemudian dilanjutkan dengan sitokinesis menjadi 4 sel yang masing-masing sel terdiri dari kromosom haploid atau setengah dari jumlah kromosom induk. Thanks for watching.